Halo friends, jumpa lagi di channel saya, channel Krisna Demanilin. Tanpa berlama-lama, video kali ini adalah sebuah pembelajaran buat teman-teman dan mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman di rumah, yaitu bagaimana menerapkan sebuah aplikasi atau ini aplikasi yang mungkin masih dalam ide, nanti akan kita beberapa kali uji coba dan mudah-mudahan bisa diterapkan di realita. Aplikasi ini saya namakan adalah pembuatan aplikasi terhadap pedagang sayur-sayuran. Ide kreatif pembuatan aplikasi terhadap pedagang sayur-sayuran. Ide kreatif ini muncul dari beberapa artikel yang sempat saya baca, yaitu yang pertama mengenai kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022, dikutip dari artikel tempo.com.co, bicara fakta, dengan judul artikel jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Maret 2022 menurun. Nah, dalam artikelnya ini dijelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54%. Teman-teman bisa bayangkan setiap tahunnya angka kemiskinan semakin naik, terkhusus di negara kita di Indonesia. Dan jangankan setiap tahun teman-teman ya, setiap bulan pun angka kemiskinan itu selalu meningkat di setiap bulannya. Sehingga dari ide kreatif ini, dari salah satu ide kreatif ini muncul karena hal ini, yaitu mengenai kemiskinan dan bisa kita temukan di sekitar kita. Lalu yang berikutnya adalah mengenai penggunaan teknologi. Ide kreatif ini muncul dari mengenai penggunaan teknologi. Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang dimana menjelaskan yaitu era 5.0 adalah manusia dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Teman-teman bisa membayangkan bahwa 4.0 ini yang sudah kita ketahui beberapa pekan kemarin dan beberapa tahun kemarin, itu teknologinya luar biasa, dan sekarang sudah muncul lagi yang namanya teknologi di era 5.0 yang dimana semuanya serba instan. Nah, ide kreatif ini juga muncul dari sini, yaitu bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik. Jangan kita ketinggalan dalam penggunaan teknologi dan jangan kita memanfaatkan teknologi dengan hal yang salah, tetapi kita harus memunculkan sebuah ide-ide kreatif ini berawal dari penggunaan teknologi tersebut. Teman-teman bisa memperhatikan video yang saya tampilkan. Ya, teman-teman, dari video ini kita bisa belajar bahwa dalam sebuah bisnis kita juga perlu yang namanya kreativitas, karena ketika tidak ada kreativitas, teman-teman bisa temukan hal demikian. Dari penjual sayur ini, pedang sayur ini, mereka kewalahan di pemasaran. Muncul sebuah ide dari saya sendiri, yaitu bagaimana kalau kita membuat sebuah aplikasi terkhusus untuk penjual sayur-sayuran. Nah, ide ini saya temukan juga, saya lihat dari berbagai penggunaan aplikasi yang serupa seperti Gojek, Grab, dan sebagainya. Saya telah merancang sedikit dari aplikasi yang bisa saya terapkan ini, yaitu yang saya tampilkan itu seperti logonya, terus nama aplikasinya bahan baku dapur BBD. Nah, dari aplikasi ini yang pertama untuk yang digunakan oleh sales, ya seperti aplikasi pada umumnya, dia kan ketika kita
mendownload aplikasi ini, maka akan muncul di situ nama, jenis sayur-sayuran yang ada, terus harganya, satuan harganya di sebelah kanan. Lalu setelah itu ada klik pesan paling bawah. Nah, hanya itu yang mungkin bisa saya tampilkan di sales, terkhusus untuk konsumen atau pembeli. Nah, untuk memudahkan juga bagi pedagang sendiri atau owner dari aplikasi ini, mereka bisa menggunakan beberapa situs yang sudah saya tambahkan di aplikasi ini. Itu yang pertama sales, yang kedua form stok barang, dan terus yang ketiga form pengeluaran barang. Yang pertama sales, di sini kita sebagai pemilik atau owner bisa melihat beberapa pesanan atau sayur-sayuran yang dibeli pada hari ini. Lalu berikutnya setelah melakukan transaksi, melakukan penjualan, maka kita akan mencatat barang kita di form pengeluaran barang. Nah, ini akan membantu dalam menghitung keuangan kita, dalam menganalisis keuangan atau omset penjualan kita. Nah, setelah itu dia dari sales terus menuju ke form pemasukan barang dan form pengeluaran barang, maka dia terangkum dalam inventory. Dan di sini inventory ini bisa tercatat dalam transaksi atau penjualan hari ini, atau laba rugi dari, atau laporan laba rugi dari penjualan kita pada hari ini. Nah, berikut yang saya tampilkan itu adalah kegunaannya, bagan atau fungsi, peran dan fungsinya. Kesimpulan sekaligus saran setelah melihat video dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mungkin teman-teman di rumah bisa terapkan ini, tetapi kita harus beberapa kali kajian, beberapa kali uji coba, sehingga aplikasi ini dapat benar-benar bermanfaat, terkhusus buat pedagang-pedagang yang meminati di penjual sayur-sayuran. Demikian dari video ini, semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.